Pada video kali ini saya akan menjelaskan pada bagian menu pengguna, yaitu input data, kemudian menampilkan, kemudian menghapus dan mengedit pada menu pengguna. Oke, kita masuk ke projectnya, kasir. Oke, sebelum itu kita buka dulu rootnya. Jadi di sini saya buka kasir 2, di mana project yang kita buat dia masih mengarah ke welcome. Ini kita ganti rootnya jadi home ya. Saya kasih ke home. Jadi nanti kalau saya balik ke sini, kemudian saya kasir 2 ini saya klik, dia otomatis ke controller home langsung, atau menjalankan controller home sebagai kontrol yang pertama kali dijalankan. Oke, langsung kita masuk ke ini, masuk ke menu pengguna, yaitu nanti untuk loginnya pengguna. Oke, pertama kita buat controller baru yang namanya pengguna. Ini pengguna tik php. Kemudian ini welcome saya hapus saja ya, karena udah nggak diperlukan lagi. Saya hapus. Kemudian untuk codingan awalnya saya copy dari home. Saya copy semuanya kayak gini, paste di pengguna. Ini. Kemudian pada bagian judul halamannya ini saya ganti namanya data pengguna. Oke, seperti ini. Kemudian nanti dia membuka halaman pengguna indeks. Oke, kemudian kalau saya refresh kayak gini masih 404 ya. Berarti ini belum kita ganti. Jadi hal yang perlu kalian ingat bahwasanya ketika membuat controller itu adalah nama controllernya pengguna, kemudian nama kelasnya ini samakan. Terus saya refresh. Oke, ini error karena kita belum buat file baru namanya pengguna index. Sekarang kita masuk ke view. Kita buat file baru namanya pengguna underscore index .php. Ini welcome-nya saya hapus karena udah nggak diperlukan lagi. Kemudian saya refresh kosongan. Oke. Sekarang di sini kita nanti akan desain tabelnya, tabel daftar pengguna. Kemudian di atasnya ada buttonnya. Berarti kita buka dulu apa namanya itu template-nya Seasoned yang menampilkan tabel. Kita cari tabel. Kita pakai yang mana ini? Coba. Misalkan pakai yang ini aja ya. Ini aja. Kita inspect. Kemudian kalian cari bloknya. Berarti yang ini ya. Dari sini. Kemudian klik kanan. Edit as sebagai HTML. Kemudian Ctrl A. Ctrl C. Kemudian kalian paste di bagian sini. Oke, ini kan nggak rapi ya. Kita rapikan dulu. Kalau saya pakai Beautify. Oke, seperti ini. Ini saya ganti jadi tabel atau data pengguna. Kemudian ini ada nomornya. Terus kemudian nanti ada namanya. Kemudian ada username-nya. Kemudian ada levelnya. Password nggak ditampilin ya. Terus masuk udah bagian ini. TRTD-nya. Ini kita sisakan satu aja. Berarti yang ini kita hapus semua. Oke. Seperti ini. Jadi ini TR. Kemudian ini nanti kan isinya nomor. Isinya nama. Kemudian yang ini nanti isinya username. Ini isinya level. Aksi. Terus yang ini nanti isinya buat edit ya. Ngedit, set password. Terus kalau kita refresh hasilnya oke seperti ini ya.
Kemudian di atasnya ini kita kasih tombol untuk input pengguna. Kita cari tombolnya di bagian templatenya Snip ini. Tombol berarti di bagian mana? Oh, ini button. Kemudian oh, ini aja button, tapi yang manggil modal, berarti kita buka yang modalnya aja. Nah, ini. Jadi nanti untuk inputnya kita nggak perlu buat file baru, cukup pakai modal aja. Pakai yang mana ya kira-kira? Oh, ini aja. Berarti yang ini. Ini dari sini bentar. Oh, ini dari sini ya. Ini edit as sebagai HTML. Kemudian saya paste di atasnya ini ya. Oke, ini. Kalau saya coba dulu hasilnya bagaimana? Oke, tampil ya ini. Sekarang kita rapikan. Ini MT ini margin top, jadi ini kan 3 berarti kita kurangin aja MT terus MB 2. Nah, seperti ini. Ini kayaknya masih kurang ya, 1 aja kali ya. Oke, seperti ini. Terus ini kita ganti jadi apa ya, tambah pengguna. Nah, terus ini nanti codingannya, maaf, formnya, form untuk menginput pengguna. Oke, kita cek lagi seperti ini. Model title ini kita ganti jadi tambah pengguna. Kemudian ini close-nya nggak perlu. Kita cek dulu ini ya, database-nya ya, apa saja yang diinputkan pada tabel pengguna. Loading. Kok lama ya? Oke, ini. Terus tadi user, tabelnya user ya di tempat saya. Struktur username. Kemudian ini username, kemudian ID-nya nggak perlu sih. Ini juga nggak perlu sebenarnya. Dan perlu kalian ingat, kalau bikin form itu ada inputnya. Nah, setiap input itu pasti punya namanya name. Name-nya itu samakan aja sesuai dengan di nama kolom database-nya. Ini username. Ingat ya. Kasih name pada input tipe. Jangan sampai lupa, karena sering banget beberapa lupa memberikan name-nya, hasilnya nggak mau nyimpen. Terus kita cek lagi username, kemudian ini password. Ini saya hapus. Sebenarnya nggak perlu dihapus, nggak masalah sih, tapi saya lebih senang biar sedikit codingannya dan mudah dipahami. Terus name, password. Kita cek username, password, terus oh, ini sebar sini ya, dikasih level. Ini levelnya ini pakai input tip, pakai select. Di selectnya level, kita kasih kelasnya biasanya ini form control.
control, kemudian option, ada admin sama kasir. Mungkin kalau di UKK bisa diganti petugas ya, role-nya itu. Kalau di sini saya pakai kata kasir. Kemudian satu lagi nama. Kita cek 1 username, password, 3 level, 4 nama. Berarti 4. Apakah benar? 1, 2, 3, 4. Oke. Sudah ya. Sekarang cek lagi. Kita kasih required biar dia nggak boleh kosong. Ntar kalau dia kosong ngebug. Oke, name-nya udah. Terus ini button tipenya. Ingat, ini pakainya button tipe submit ya. Jadi kalau form itu harus pakai submit. Kalau nggak pakai submit, dia nggak akan bisa ngirim ke formnya. Terus yang paling penting yaitu adalah form action-nya. Form action-nya kita taruh di sini aja, di atasnya div model ini. Form. Metodenya push. Terus tag penutupnya ini kalian taruh di bawahnya button submit. Jadi taruh sini. Seperti ini. Actionnya dia akan mengarah ke controller pengguna. Jadi ini base URL. Terus dia mengarah ke controller pengguna dengan function simpan. Oke, seperti ini. Kemudian kita cek kan admin. Oh iya, ini tadi belum diganti ini. Input tipenya ini password biar dia nggak kelihatan ketikannya. Loh, kok kayak gini? admin. Oke, saya save. Ini bener ya, dia mengarah ke pengguna simpan. Kemudian kita lanjut ke bagian ini. Ini kan controller pengguna, kemudian function simpan. Kita masuk ke bagian ini pengguna. Home-nya kita close dulu, terus juga sama kita close. Ini kita buat namanya public function simpan. Jadi function ini mengeksekusi dari perintah ketika diklik tombol simpan di sini. Ini ganti ya, simpan. Oke. Kemudian perintahnya sData sama dengan array. Kemudian saya enter. Kemudian ini adalah nama dari kolom database-nya, username, password, username, kemudian ini arah panah, this, input, kemudian push. Nah, ini name-nya ini dia dari sini. Nah, ini. Jadi ini kalau saya tuliskan username AAA, berarti ini username AAA kayak ini. Ini. Terus yang ini sesuai dengan di database-nya. Oke, ini tak ganti ya, sama kalian jadi database. Loh. Ini terus koma, terus saya pakai shift alt bawah. Tadi ada password, ada lagi nama, ada lagi level. Terus yang bagian ini password kita kasih MD5 enkripsinya.
pastikan untuk passwordnya ini pakai varchar, terus panjangnya 32 ya kalau MD5. Oke. Kemudian perintah simpannya kita kasih this, kemudian db, kemudian insert, kemudian nama tabelnya yaitu user, kemudian isi dari apa itu namanya, datanya apa saja yang diinputkan. Nah, ini diambil dari sdata di atasnya ini. Oke, seperti ini. Kemudian nanti dia akan pindah ke halaman pengguna. Berarti kita kasihkan redirect ke pengguna seperti ini. Oke, sekarang kita cek admin. Kemudian simpan. Kita cek di sini dulu. Oke, langsung ke simpan ya. Berhasil ya. Nah, kemudian kita coba tampilkan ke tabelnya sini. Caranya masuk ke bagian index. Jadi halaman ini itu adalah function index. Ini kan pengguna tanpa slash artinya dia akan menjalankan function index. Ataupun kita tuliskan kayak gini sama aja. Jadi pengguna tanpa function kayak gini, dia akan ke controller, kemudian fungsinya index, berarti yang ini. Nah, untuk menampilkan data dari apa namanya database-nya ini, nah ini kita masuk ke sini dulu, kita tuliskan this, kemudian db, kemudian select semuanya aja, kemudian from tabel user, atau bisa kalian buat kayak gini biar lebih sedikit codingannya. Nah, sama aja sebenarnya. Terus saya kasih order by untuk mengurutkan, order by berdasarkan nama, kemudian ascending dari yang dari nama abjad ABC. Terus ini perintah dari apa namanya select bintang from user order by nama ditampung ke dalam variabel user. Kemudian ini perintahnya s this, kemudian db get kemudian ini result array seperti ini. Oke, kemudian user ini kan menampung dari perintah select bintang from user. Nah, biar dia tampil ke view-nya ini usernya ini kita masukkan ke dalam variabel data array ini. Jadi ini kita enter, kemudian ini namanya user. Jadi ini variabel user di dalam variabel data array yang diisi as user. Nah, jadi as user ini nama variabel yang di dalam data array yang diisi as user di atasnya ini. Nah, kemudian kita masuk pada bagian ini, nampilinnya ini kita kasih for each as user as sampai s
row. Kemudian di bawahnya tag penutupnya for each. Kemudian ini ada echo php sesuai dengan nama kolom di database-nya. Tadi ini pertama nomor ya, berarti ini kita bikin dulu s nomor, s01 untuk awalannya, terus ini ada s0 plus plus, berarti ini s0, terus yang ini tadi nama, berarti ini s row nama, kemudian ada username, ada level, username, ini level, aksinya nanti ini ada icon, kita cek dulu aja ya. Oke, berhasil ya. Sekarang kita coba tambahkan baru, misalnya admin 2, admin 2, admin 2. Oke, berhasil. Kalau kita samakan admin yang sama username-nya, bisa nggak ini? Harusnya nggak boleh. Oke, ini masih bisa ya, harusnya nggak boleh ya. Nah, sekarang kita akan buat cara yang mana ketika dia menginputkan username yang sama, dia nggak boleh. Caranya, kita masuk ke controllernya pengguna, ini. Jadi sebelum input, dia dicek dulu. Dicek. Ini ngeceknya kayak gini. Jadi kita bikin variabelscheck, yang mana isinya itu perintah ini thisDB, kemudian dikasih where. Jadi tampilkan tabel user berdasarkan username, yang mana username-nya itu berisi inputannya ini. Nah, ini. Oke. Nah, kemudian kita kasih if. Oh, bentar. Ini ditambah lagi ya. Tambah lagi this get result array kayak gini ya. Kalau ini misalkan kepanjangan, bisa kalian buat seperti ini. Jadi ini saya cut, kemudian ini titik 2 koma, atau dari sini boleh sih, koma, terus ini thisDB lagi, thisDB. Nah, seperti ini. Nah, kemudian oh ya, ini tanpa select pun bisa ya, karena kalau nampilin data kemudian selectnya itu pakai select bintang from tanpa dikasih pun sebenarnya udah bisa. Ini juga sama, dihapus pun nggak masalah. Terus kita coba, jadi if, jadi kalau if jika cek itu null, artinya dia kosong atau tidak menemukan username, artinya kan belum ada, maka dia bisa mengeksekusi perintah dari ini. Nah, ini. Jika tidak, nanti di sini ada perintah alert username sudah digunakan. Sekarang kita coba bisa apa enggak. Kita input dengan username yang sama, admin. Oke, apa ini? Len 15. Oh, ini kurang perintah db. Oke, nggak bisa ya. Kita ulangi lagi. Admin. Nah, sekarang kita coba langsung aja kasih alertnya dengan pakai set flash data. Caranya, kita buka dulu template Senit yang menampilkan alert.
Berarti ditoas pakai ini boleh, tapi biasanya saya pakainya yang ini. Mana. Ah, ini alert. Nah, ini pakai yang ini aja. Yang ini kita copy, inspect, alertnya yang ini, edit as sebagai HTML, copy semuanya ini. Kemudian di sini kita tuliskan kayak gini, this session set flash data, kemudian nama variabel set flash datanya misalkan tak kasih apa ya, notifikasi, terus isi dari notifikasi ini adalah codingan HTML tadi. Biar lebih rapi, ini saya enter aja, kita enter kemudian paste. Nah, kayak gini. Terus ini titik 2 koma seperti ini. Oke. Terus ini saya ganti jadi username sudah digunakan. Terus buttonnya ini tak giniin aja biar sedikit codingannya ya. Oke, seperti ini. Kemudian sama kayak yang di ini atasnya ini, ketika berhasil nyimpan kita kasih juga pengguna berhasil ditambahkan. Tadi kan ini warnanya merah ya, ini merah tadi danger, berarti kita ganti warna yang biru. Ini aja primary, berarti primary. Oke, sekarang kita coba. Oh ya, belum ya. Ini kan baru membuat variabelnya. Nah, sekarang lanjut ke bagian ininya, pengguna. Di bagian apa namanya, bawahnya tempat pengguna ini kita kasih namanya perintah echo php, itu this session flash data, kemudian nama variabel flash datanya yaitu adalah notifikasi. Ini saya copy. Nah, ini sekarang kita coba. Dengan sama username-nya admin, terus ini admin, simpan. Oke, nggak bisa ya ini ya. Ini biar otomatis hilang, silahkan kalian cek di video saya sebelumnya soal membuat apa tuh namanya, JavaScript biar bisa otomatis menghilang. Oke, kalau nggak ada username-nya admin 3, oke, berhasil. Kemudian kita masuk pada bagian apa namanya itu, pengguna indeks ya, bagian hapusnya, bagian aksinya ini kita kasih icon untuk menghapus. Kita buka template-nya ini. Mana icon, atau pakai yang ini aja, yang kayak gini aja sih, nggak usah pakai yang icon. Nanti ini kita kasih ini link ya, bukan button ya, kita ketik link. Nanti ini ref, sementara refnya kosongin dulu aja, danger buat hapus. Kemudian nanti edit biasanya itu pakai yang warna apa ini, warning, berarti warning. Kemudian ada reset password, kita kasih reset passwordnya, warnanya kita kasih misalkan primary aja. Kemudian
Kita cek hasilnya seperti ini. Ini terlalu besar ya, kita ganti yang BTN SM aja, terlalu besar ini. Nggak bisa. Oh, bentar, saya lupa codingan bootstrapnya. Yang kecil tuh bagaimana? Nggak ada ya. Saya apa kayak gini ya? Kita cek. Oh ya, gini ya. Ini. Kita cek. Oke. Untuk video saya cukupkan sekian. Selanjutnya nanti saya bahas soal hapus, edit, sama reset.